Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Aditya Pratama dan ini saya Freddy Arianto dari Koi Salatiga. ya, ide usaha pertama kali sebelum ikan koi apa mas? Sebelum ikan koi, saya dulu pernah belajar di lele dan ikan-ikan konsumsi lainnya. Cuma kan kita melihat medan yang sulit dijangkau, akhirnya kita memilih pelihara ikan koi yang peliharanya dengan bulan yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Ya, sejak kapan usaha ikan koi mas? Kalau usaha ikan koi itu mulai dari tahun 2014. Kalau dari sebelumnya itu kita belajar pelihara ikan-ikan hias lainnya. Oke. Terus kerugian main ikan koi itu berapa mas? Kalau kerugian ikan koi dulu itu sekitaran hampir 800-an juta. Kalau untuk di lele itu sekitaran 300 jutaan. Tapi untuk memulihkan kerugian itu kita dapatnya di koi, akhirnya kita dulu pelihara koi. Kalau kira-kira perawatan ikan koi sama airnya gimana mas? Kalau perawatan kolam koi itu sama dengan pelihara ikan pada umumnya. Jadi apabila ada yang bilang kalau pelihara ikan koi itu harus bersih, makanan harus dijenis dan harus makanan pabrikan, itu bagi saya ya semua orang itu punya caranya masing-masing. Jadi setiap orang itu juga punya komentar yang berbeda tentang pelihara ikan koi. Tapi prinsip saya itu pelihara ikan koi ya sama dengan ikan lainnya. Ya, kalau pakan itu harus kualitas atau gimana mas? Enggak. Kalau pakan itu kita enggak harus yang berkualitas. Karena apa? Ikan koi yang hasilnya bagus itu belum tentu pakannya juga berkualitas. Yang penting induknya itu yang berkualitas. Kita pakainya pakan limbah mas, nggak pakai pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu setelah pasca panen atau mau dijual itu baru kita mau pakai pakan pelet. Kalau habis panen kira-kira penghasilannya berapa mas? Kalau penghasilan kita nggak nentu, karena biasanya itu setelah kita panen itu biasanya terkena jamur. Jadi kita tergantung satu daya beli, yang kedua kali cuaca. Kemarin habis banjiran 3 kolam, ini 4 kolam banjiran semua, jadi kita cuma panen 1 kuintal itu kalikan 100.000, sekitaran 10 juta. Jadi jadinya sangat banyak mas. Kerugian tidak terlalu banyak mas, karena kan kita pakai pakan limbah itu kan 1 kilonya cuma 3.000 mas. 3.000, kita kemarin habis pakan itu 3 bulan sekitaran 5 kuintal. Jadi katakanlah berapa, 5 kuintal kali sekitaran 1.500.000. Kalau misalnya ikan kena penyakit jamur atau butuh air gimana? Itu pada dasarnya ikan yang sudah sakit itu sulit disembuhkan atau bahkan tidak bisa disembuhkan. Nah, tapi kalau untuk antisipasi sebelum terkena penyakit itu bisa ditanggulangi. Tapi kalau sudah terkena penyakit tidak akan bisa tanggulangi. Jadi agak ribet ya mas panen ikan koi? Tidak terlalu ribet mas kalau ikan koi mas. Ya ikan yang penting kita tahu cuaca. Kalau cuaca hujan itu kita untuk pakan kita stop dulu. Tapi kalau panas
dan cuacanya mendukung, enggak berubah-ubah, itu kita kasih makan full. Ya, kalau pH ikan koi atau tergantung cuaca. pH ikan koi itu 6 sampai 7. 6 sampai 7. Kalau suhu itu di bawah 19 derajat, katakanlah 17, itu masih bisa hidup koi. Bahkan kalau di daerah lain, misalkan di Korea, di Cina, Jepang, itu bisa minus derajatnya, itu ikan koi masih bisa hidup. Kalau ikan koi jenis yang paling bagus yang menguntungkan itu apa mas? Kalau yang paling bagus dan yang paling menguntungkan itu dominan, Mas. Kita lihat polanya, pola ikan koi, terus apa ya, terutama pola budi itu perlu, itu yang kalau untuk jenisnya itu sampai sekarang masih dipegang sama selaku sampai sama solar. Dari sumber langsung atau gimana? Ini air dari sumber langsung. Motivasi dan amanah main ikan koi. Kalau untuk ikan koi itu kita rekomendasikan ya kita punya kolam rumah dulu. Rencana selanjutnya main apa lagi mas? Atau mau ikan koi aja atau Kalau untuk rencana selanjutnya kita mau pelihara gurame sama ikan lele. Itu pun kalau program kita yang di luar ini jalan. Apa? Ya nanti kita lihat ke belakangnya seperti apa. Intinya bagi yang mau belajar silahkan kesini. Untuk yang mau belajar siapapun, kapanpun, saya tunggu.